Oke, nah Mose bisa ceritakan nggak, kan kamu tadi udah bilang juga bahwa kamu tuh sebagai anak hamba Tuhan gitu kan. Nah stigma anak hamba Tuhan ini loh, bagaimana masyarakat itu menaruh sebuah standar di mana anak hamba Tuhan harus seperti ini, kelakuannya harus seperti ini gitu kan. Jadi ketika kamu kemudian terjebak kecanduan game itu, bagaimana cara pandang orang-orang di sekitar kamu? Iya, itu sebenarnya adalah tekanan yang sangat susah untuk anak-anak hamba Tuhan jalani. Misalnya seperti saya dulu, karena saya anaknya Pak Julianto yang terkenal sudah membawa banyak seminar di berbagai kota. Bener. Dan kemana-mana dikenal. Tapi saya dulu sebagai anak remaja, kan kita semua punya masa remaja ya. Di masa remaja itu benar-benar tidak ideal lah bisa dibilang. Jadi baju saya kedodoran, saya nggak mau bicara sama orang, saya pekerjaannya baca buku atau main game terus. Ada masa yang saya harus lewati. Tapi terus kemudian? Tapi kan kelihatannya seperti tidak tidak dijaga, tidak di-care, rambutnya aneh-aneh. Karena saya jerawatan yang gede-gede. Jerawatan parah banget. Anak hamba Tuhan itu tidak akan tiba-tiba jadi ganteng atau cantik, ada prosesnya. Dan dalam proses itu banyak orang bisa tunjuk-tunjuk jari. Tuh anak pendeta tuh, anak hamba Tuhan. Ternyata jelek juga tuh, papanya nggak bener itu. Sebenarnya saya mempelajari riset dari hamba-hamba Tuhan di Amerika yang budayanya mirip-mirip juga di gerejanya itu. Dari 700 anak hamba Tuhan itu, kasus masalah kehilangan iman atau candu atau masalah keluarga sama saja. Jadi bisa terjadi juga kepada anak-anak hamba Tuhan. Dan kepada semua anak-anak yang lain. Makanya karena lebih banyak diperhatikan kepada saya, ada orang tua itu nggak memperhatikan anak mereka sendiri juga kena game, pornografi dan yang lain-lain. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan kamu, boleh nggak cerita? Maksudnya titik tergelap dalam perjalanan kamu sebagai remaja, dan sekarang kamu udah umur 22 tahun ya? Iya. Berarti udah nggak remaja nih? Sudah nggak. Pada waktu kamu remaja, titik tergelap kamu itu bisa cerita nggak hari-hari itu? Gimana? Yang paling gelap itu setelah saya nyaris tidak lulus SMA karena kecanduan game. Saya sendirian di kota Salatiga, saya belum aplikasi ke universitas manapun dan saya tidak tahu tujuan hidup itu kemana, untuk apa saya hidup. Saya main game tiap hari, 8 bulan lewat, hampir setahun lewat, nggak kuliah, nggak kemana-mana. Memang main gamenya sehari berapa jam sih? Bisa 6-8 jam. Sehari? Ya, saya total 10.000 jam bisa dibilang sudah main. Itu kayak pekerjaan tetap gitu ya berarti ya? Ya, seperti pekerjaan tetap. Oke, ada keuntungan ekonomi nggak? Untuk itu kan sekarang banyak anak-anak muda nih, mereka sebulan bisa dapat income 50 juta, 150 juta, 350 juta, 600 juta dari main game. Waktu itu di zaman kamu ada nggak keuntungan itu? Banyak orang suka mengutip itu, tapi karena biasanya orang dewasa nggak begitu mengerti ya dunia game itu, mereka nggak mengerti sebenarnya itu penghasilan itu sedikit dan tidak tetap dan berbahaya. Jadi misalnya atlet e-sport, orang-orang yang bermain game secara profesional, ada tuh yang dibilang, Sumel umur 16 tahun, menang $1 juta dari main game. Nah ditunjuk-tunjukin kan sama anak-anak, orang tua nggak ngerti ya itu, ya udahlah, artinya sebenarnya ini bisa jadi pekerjaan yang tetap. Tapi sebenarnya nggak bisa, karena usia 25 tahun, refleksnya sudah makin melambat. Dan 1 detik pun terlambat dalam main game online itu, kalah. Dan misalnya ada satu pemain namanya Fear, main Dota 2, dia dipanggil fosil karena dia masih bermain waktu umurnya 28. Iya. Nah, apa bedanya dengan atlet? Dia dipanggil fosil udah. Dipanggil fosil, gara-gara umur 28 sudah tua sekali. Jadi sebenarnya itu usia gitu sudah nggak bisa main lagi. Nah, Moze, ada orang bilang, kan atlet olahraga juga bisa seperti itu. Jadi apa bedanya? Bedanya atlet olahraga itu menyehatkan tubuh. Kalau main game itu merusak tubuh. Carpal tunneling, di jari-jari jadi sakit. Punggung bermasalah, mata saya sudah -5 dan begitu banyak masalah-masalah lain yang terkait dengan bermain game banyak. Kehidupan pemain game yang seperti itu seperti apa? 29 hari dari 31 hari di bulan, dia main 10 jam per hari. Dia harus tinggal dengan teammate-nya, dengan clan-nya. Dia nggak punya keluarga yang sehat, dia nggak punya teman-teman yang sehat dan nggak mungkin mengikuti Tuhan. Kalau bermain seperti itu. Walaupun ada ibadah live streaming. Gereja modern. Oke lah, Mose, pada masa-masa seperti itu ketika kamu masih kecanduan main game 6-8 jam sehari ya, itu sebenarnya apa sih yang kamu harapkan atau yang kamu cari? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Karena dulu saya nilainya nggak bagus dan saya mencari pengakuan sebagai pria, penting untuk pria mendapatkan pengakuan. Dan
Mama dan papa dulu kecewa terus sama saya. Mereka jarang bisa menghargai aspek-aspek baik tentang diri saya. Jadi saya mencari pengakuan itu, kesenangan itu dalam komunitas bermain game. Oh, kamu dapat dari sana? Iya, dan itu juga untuk mengelola emosi. Itu untuk menenangkan diri. Kenapa anak-anak kecil kalau diambil gamenya itu mereka meledak marahnya sampai gila banget. Itu karena itu cara mereka mengelola emosi yang tidak sehat. Seperti obat penenang digital yang tanpa obat itu mereka nggak bisa tenang. Oh, ya. Jadi bisa kita bilang digital cocaine dong? Digital cocaine. Maksudnya nggak perlu kita dengerin apps atau dengerin beberapa tune lagu tertentu. Just by being online, nggak cuman game online nih. Termasuk sekarang kan adiksi banyak banget, ada online shopping, pornografi, terus kemudian chatting, ketawa-ketawa untuk bahkan bisa forward ke grup yang isinya nggak jelas. Bisa bilang nggak bahwa itu juga bisa, maksudnya itu sebagai online addiction atau digital cocaine gitu? Yang paling parah dari aspek dunia internet itu sebenarnya adalah game online dan pornografi. Itu yang paling merusak. Dan kenapa sangat mempengaruhi anak-anak? Ini kan banyak orang tua memberikan gadget sama anak-anak tanpa memikirkan cara membantu mereka mengelola cara pakainya gimana. Nah, dikasih gitu, sebenarnya waktu anak-anak pegang mereka nggak sendirian. Ketika saya memegang HP, saya sedang dipengaruhi oleh desainer, engineer, dan orang-orang IT yang paling pintar di dunia yang tujuan mereka, misi mereka adalah untuk membuat saya terus memegang dan memakai HP ini. Anak-anak 4 tahun melawan desainer-desainer paling pintar di dunia, gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Jadi jangan dimarahi anak itu. Sama seperti memberikan anak 6 tahun kunci mobil. Habis itu waktu dia tabrakan kemana-mana gitu, masa anaknya dimarahin, kamu kok nggak bisa mengatur waktu kamu sendiri main mobil kayak gitu. Habis itu kan kadang-kadang orang memarahkan HP-nya. Memarahi HP-nya atau gamenya. Itu seperti memarahi mobil. Kamu kenapa sih mobil bodoh membawa anak saya? Kamu mobil dari setan ini. Iya, ini netral. Berarti kita kalau harus dibantu. Berarti orang tua kalau berani memberikan gadget kepada anaknya harus berani juga untuk mendampingi anak tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan bisa bertanggung jawab dalam penggunaan gadgetnya. Iya, benar sekali. Titik balik dari kehidupan Moze apa itu waktu itu? Titik baliknya itu ada 2 yang penting. Yang pertama, saya rekonsiliasi dengan papa dan mama. Papa tidak lagi melihat masalahnya aku lawan Moze, ini menjadi kita, itu kata ajaibnya, kita melawan candu game. Jadi one team. One team. Oke, tetapi ada insiden khusus nggak yang kira-kira mungkin kamu sakit atau kamu hampir mati atau kemudian mengalami sesuatu, kemudian kamu mengalami sesuatu secara online sehingga kamu bangun dari tidur kamu gitu? Saya ingat satu peristiwa khusus waktu saya sedang bermain Dota itu. Saya bermain game dan saya ketemu dengan orang yang benar-benar jahat, memaki-maki dan menghina saya dan secara online. Dan jadi saya mikir-mikir online bullying ya, cyberbullying. Enggak juga, memang kita sudah biasa seperti itu, dunia online seperti itu. Jadi dia mengatakan itu kepada saya kira ini orang bodoh banget ini. Saya lebih bodoh karena saya bermain sama dia. Wah. Ya udah, sejak saat itu saya post di Facebook, saya akan berhenti main game. Teman-teman yang main game dengan saya, tolong jangan ajak saya main game lagi, saya mau lepas. Itu harus ada public announcement, ada komitmen.